Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Rila Febrita, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Tanah Datar, yang akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan menjelaskan satu persatu dari pertanyaan di atas. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang guru pendidik adalah menuntunnya agar dia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, dulu sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, dulu sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center sebagai sumber ilmu. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid sebagai subjek. Anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara pengajarannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Kemudian, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada orang yang banyak, hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar penugasannya saja, akan tetapi juga mereka menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan.
Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, itulah tadi pemikiran saya sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Di sini terlihat anak duduk dan mendengarkan saya memberikan pembelajaran dengan model ceramah. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah 1. Membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan yang menyenangkan. Yang ketiga, saya akan menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Kemudian, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak, akan tetapi menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang hanya dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang baik karena sosok seorang guru itu digugu dan ditiru. Yang terakhir, sebagai guru, saya harus memegang 3 kunci utama dalam mengajar, yaitu ing ngarso sung tulodo, yang bersifatnya memberi keteladanan. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang sifatnya memotivasi peserta didik. Yang ketiga, tut uri handayani, yang memberikan dorongan kepada peserta didik agar lebih percaya diri dan yakin akan kemampuannya. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan adalah menghamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.